Selamat datang di Bung Tommy Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen dan sebar video ini, supaya Bung Tommy Channel berkembang. Pada kali ini Bung Tommy Channel akan membahas tentang sejarah penembakan misterius atau Petrus, kasus pembunuhan pelaku kriminal atau kejahatan yang tak terungkap. Sebelum dibahas, bagi teman-teman yang mau beli kaos Polo Lawyer, tersedia warna hitam dan biru navy, dengan berbagai ukuran ML/XL dan XXL, bisa melihat produk lengkap dan pesan produk melalui link yang dicantumkan di kolom deskripsi video pada kali ini. Penembakan misterius atau Petrus merupakan kasus yang terjadi antara tahun 1983 hingga 1985 atau pada masa Orde Baru. Peristiwa ini termasuk dalam golongan kasus pelanggaran hak asasi manusia, karena telah mengadili seseorang tanpa melalui proses hukum. Penyebab utama Petrus adalah kuatnya rezim pemerintahan Soeharto. Langkah yang dilakukan dalam Petrus adalah menghakimi siapa saja yang dinilai sebagai pelaku kriminal atau kejahatan, seperti preman, perampok, dan lain-lain. Dari kasus ini, pada 1983, tercatat sebanyak 532 orang tewas dan 367 tewas karena luka tembak. Kemudian, pada 1984, ada 107 tewas dan pada 1985 sejumlah 74 orang tewas, 28 diantaranya tewas karena ditembak. Pada awal 1980-an, telah banyak ditemukan warga Indonesia yang tewas, bahkan kian tahun terus meningkat. Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia, Jenderal Leonardus Benyamin Murdani, mulanya menyalahkan kasus pembunuhan ini kepada para geng. Berawal dari situ, tanpa diberitahukan kepada publik, Petrus dilakukan untuk menekan angka kriminalitas. Operasi ini rencana akan dilakukan bulan Maret tahun 1983 oleh Komandan Garnisun Yogyakarta, Letkol M. Hasbi. Namun, setelah berita ini tersebar, beberapa penjahat menyerahkan diri, beberapa ditembak, ada yang melarikan diri, dan yang lainnya berhenti melakukan kejahatan. Ternyata, peristiwa Petrus ini membuat angka kejahatan menurun secara signifikan, khususnya tahun 1983. Kejahatan kekerasan di Yogyakarta menurun dari 57 menjadi 20 dan Semarang menurun dari 78 menjadi 50. Berkat keberhasilan ini, pemerintah terus melanjutkan Petrus. Intelijen polisi memberi Komandan Garnisun daftar orang-orang yang termasuk jadi tersangka kejahatan. Garnisun kemudian membuat daftar baru dan mengeluarkan ultimatum publik kepada semua galis preman untuk segera menyerah ke markas Garnisun, tanpa perlu menyebutkan nama. Mereka yang merasa preman, harus menandatangani pernyataan setuju menahan diri dari kegiatan kriminal. Jika tidak, mereka akan menghadapi tindakan tegas dari pihak berwajib. Akan tetapi, karena daftar tersebut penuh dengan misteri, tanpa nama, warga mulai bertanya-tanya apakah mereka termasuk penjahat atau tidak. Rupanya, hal ini juga merupakan taktik pengawasan diri, agar orang-orang sadar akan tindakan mereka dan berhati-hati dalam bertindak. Kendati taktik ini berhasil, Soeharto tetap tidak mengakui bahwa aksi pembunuhan dan fakta mengenai Petrus yang sudah terjadi itu dilakukan oleh militer. Bagi Soeharto, para pelaku kriminal yang melawan, harus ditembak. Namun, setelah terjadi banyak silang pendapat serta mendapat tekanan dari internasional, operasi ini berakhir pada 1985. Pada kasus Petrus, tahun 1983, tercatat sebanyak 532 orang tewas dan 367 tewas karena luka tembak. Kemudian, pada 1984 ada 107 tewas dan pada 1985 sejumlah 74 orang tewas, 28 diantaranya tewas karena ditembak. Masalah Petrus pada saat itu memang menjadi berita panas. Ada yang mendukung, ada juga yang tidak. Aksi Petrus dianggap telah melanggar hak asasi manusia, karena telah membunuh seseorang tanpa diadili melalui jalur hukum. Amnesty Internasional juga mengirimkan surat untuk menanyakan kebijakan pemerintah Indonesia. Pada akhirnya, Petrus diakhiri pada 1985, karena banyak mendapat perdebatan pendapat dan tekanan dari internasional. Sekian dahulu video dari Bung Tommy Channel, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.